Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 SD 3 Sukamukti? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kepada materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan Ananda Rifa untuk memimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ya Tuhanku, zidni tambahkanlah untukku ilmu warzuqni dan berilah aku fahman kepahaman. Amin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalian membacakan Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, terima kasih. Sekarang sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Anak-anakku SD 3 Sukamukti, sekarang Bapak akan cek kehadiran kalian dengan cara mengabsen ya. Aisyah, Gali, Hadir. Geisa, Hadir. Rahman, Hadir. Rifa, Hadir. Siska, Hadir. Sipa, Hadir. Septi, Hadir. Widya, Hadir. Yosi, Hadir. Jipana, Hadir. iya, Zulfa. Hadir. Iya, alhamdulillah pertemuan hari ini hadir semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Supaya lebih semangat, silakan sekarang tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Semangat.
Siswa dan siswi kelas 6 yang soleh dan solehah, minggu kemarin kita telah belajar tentang macam-macam zakat. Coba, ada yang masih ingat macam-macam zakat? Ya, silakan besar. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, jadi zakat itu ada dua ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal ya. Siswa dan siswi kelas 6, materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu materi pokoknya ayo membayar zakat, submateri orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi perlu kalian ketahui, ada muzaki artinya apa? Orang yang membayar zakat. Orang yang membayar zakat. Berarti harus ada orang yang menerimanya. Ya, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Di sini tujuan pembelajarannya hari ini kita belajar tentang mustahik zakat melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran based learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian yang mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya, kalian dapat yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat. Yang ketiga, menganalisis orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam ya. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, alhamdulillah kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang coba kalian mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat bagian, asik, dapat bagian. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena calon penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu.
Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, orang miskin, panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, orang-orang yang menanggung hutang. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir, Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meladeni Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Hah? Benar juga ya. Apa yang dikatakan pengemis kecil ini? Terimalah ini. Semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya, Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Hah? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Ya cukup ya, itu adalah kaitannya dengan mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba dari tayangan yang kalian lihat di dalam video barusan, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan. apa perbedaannya fakir dan miskin? Ya, pertanyaannya apa perbedaannya fakir dan miskin? Coba siapa yang akan menjawab? Saya Pak, Silakan Ripa. fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan dalam hal ekonomi atau keuangan. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus ya. Untuk lebih menguatkan materi tentang mustahik zakat, coba kalian buka buku halaman 24 tentang mustahik zakat ya. Di sini Bapak akan menerangkan kepada kalian tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Ya. Coba siapa yang akan membacakan surat At-Taubah ayat ke-60? Ya, silakan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu
dibacakan artinya. Siapa yang mau membacakan arti At-Taubah ayat ke-60? Saya Pak. Silakan Siska bacakan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya, terima kasih ya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada kaitannya dengan mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang Bapak akan menjelaskan siapa saja atau asnaf zakat itu. Ya, yang pertama dari mustahik zakat itu adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, coba lihat gambarnya saja, rumahnya bagus atau buruk? Iya, tidak layak ya. Jadi yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang selanjutnya, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian gharir, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam, fisabilillah, artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan dari mustahik zakat itu adalah ibnu sabil, artinya seseorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan ya. Jadi itu 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Untuk menghafalkan ke-8 asnaf tersebut, mari kita menyanyikan 8 asnaf dengan nada lagu Yalal Wator. Silakan 1, 2, 3. Asnaf berhak menerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharim, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi ada berapa asnaf yang berhak menerima zakat? 8 asnaf ya, yang barusan kita nyanyikan ya. Sekarang siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamti kita berdiskusi
Bapak akan membagikan LKPD ya. Coba amati LKPD ini, kemudian dibaca petunjuknya, didiskusikan mengisinya dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian tiap kelompok ya. Bapak sekarang akan bagikan lembar diskusinya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Coba ya diskusi bekerja sama ya, dalam artian kalian harus aktif dalam pembelajaran hari ini. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan lembar kerja kalian dengan cara berdiskusi. Sudah selesai pekerjaannya? Belum. Ya, coba waktu tinggal 2 menit lagi ya. Saya semuanya. Silakan kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi dengan kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang lain coba perhatikan pemaparan kelompok 1. Mungkin nanti ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan acungkan tangan ya terlebih dahulu. Kelompok 1 oleh siapa? Iya, silakan Dipa untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Sebutkan dulu kelompok mana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Gambar aslak Jakarta kelas 1 parkir. Maknanya adalah
Orang yang hidupnya amal samsara tidak mempunyai tenaga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fisabilillah. Maknanya adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk menuntut ilmu, tetapi kesusahan dalam pembiayaan. 3. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Iya, tepuk tangan. Kelompok satu, coba kelompok yang lain. Ada tanggapan dari pemaparan kelompok satu? Silakan bisa. Apa perang saja yang termasuk contoh fisabilillah? Tidak, menuntut ilmu juga termasuk fisabilillah. Iya, bagus ya. Jadi bukan hanya yang dituliskan di lembar kerja, tetapi orang yang menuntut ilmu juga termasuk masuk ke dalam golongan fisabilillah ya. Iya, terima kasih. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mewakili ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian? Ya, silakan bisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Ya. Nomor 1, gambar ini menunjukkan mu'alaf. Makna mu'alaf, orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Gambar kedua, gorim, orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Iya, ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang pemaparan dari kelompok 2? Ya, silakan. Saya mempunyai hutang kepada Gali, apakah saya termasuk gorim? Mempunyai hutang kepada Gali, apakah ini termasuk gorim tidak? Silakan kelompok 2 dulu. Iya, silakan. Tidak, karena gorim adalah orang yang berhutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Iya, kalau lupa sanggup membayar, ya sanggup, tidak termasuk ke dalam asnaf, ya mustahik zakat, ya. Jadi harus dibayar. Ya. Nanti setelah pelajaran dari bayar, ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba sekarang kelompok 3, siapa yang mau memaparkan? Ya, silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan tugas diskusi kami. Untuk 1, amil, orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pemilihannya. Iya, bagus. Ada yang mau menanggapi atau bertanya dari pemaparan kelompok 3? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa saja tugas amil zakat? Apa tugas amil zakat? Kelompok 3 siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Silakan Siska. Mengumpulkan dan mengindustrikan zakat. Jadi tugas amil zakat itu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, ya bukan mengindustrikan. Ya, ya terima kasih untuk kelompok 3. Coba Bapak lihat LKPD dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba lihat ya hasil LKPD kalian. Ya. Jadi yang kalian diskusikan barusan yaitu yang ada kaitannya dengan mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdiri dari berapa asnaf? 8. Ada 8. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Anak-anakku SD 3 Sukabukti,
yang Bapak banggakan ya. Sekarang Bapak menyiapkan evaluasi ya, evaluasi individu. Kalau barusan kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD, sekarang kalian bekerja sendiri, jangan melihat pekerjaan orang lain ya. Jadi mengerjakan soal mandiri. Silakan Bapak akan bagikan dari sebelah sini ya. Silakan diberi nama, dibaca petunjuknya untuk mengisi soal tersebut. Akan Rahman. Nah, ya waktunya 5 menit ya, waktunya 5 menit untuk mengisi ya. Silakan diisi. Waktunya 5 menit untuk mengisi. Silakan dikerjakan di sini saja. Silakan kerjakan. Waktu kalian hanya 3 menit lagi. Ya sudah, ya habis waktunya. Coba gali untuk mengumpulkan pekerjaan kalian. Coba dikumpulkan semuanya ke depan. Coba kelompok jasa jasa, IPA Muripa, kelompok gali, silahkan dikedepankan hasil pekerjaannya. Bapak akan langsung memeriksa pekerjaan atau hasil soal individu kalian. Terima kasih ya. Sambil Bapak memeriksa pekerjaan kalian, di sini kalian mengisi penilaian sikap diri atau penilaian diri ya. Kalian jawab secara jujur. Di sini ada petunjuknya ya. Silakan diisi. Silakan ini Pak, diisi semuanya penilaian dirinya.
Sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan ya penilaian dirinya. Maka bisa ke depan lagi diambil dan dikedepankan, disimpan ke depan. Sudah, cukup. Terima kasih. Ya, Bapak barusan telah memeriksa soal yang kalian jawab ya. Alhamdulillah. Coba perhatikan siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti. Barusan kalian telah belajar tentang materi mustahik zakat ya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan. Jadi ada berapa asnaf yang berhak menerima zakat itu? Ada berapa asnaf? 8 asnaf. Ya. Bapak bertanya pada kalian untuk menguatkan materi. Coba mustahik itu apa artinya? Orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat apa tentang mustahik zakat? At-Taubah ayat ke-60. Di antaranya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga mu'alaf, yang keempat amil, yang kelima yang keenam ketujuh kedelapan itu adalah para mustahik zakat ya. Siswa dan siswi kelas 6 SD 3 Sukamukti, alhamdulillah materi tentang mustahik zakat telah selesai. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan senangnya kalian nanti kita bisa bertatap muka lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam minggu depan ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang makna zakat. Jadi kalian nanti di rumah literasi dulu, membaca di dalam buku siswa halaman 26 ada ya makna zakat. Jadi baca terlebih dahulu materinya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, kita berdoa dengan dipimpin oleh yang nilainya 100 nih. Siapa? Silakan Ripa pimpin doanya, nilai Ripa 100. Pimpin doa setelah belajar. Siap di tempat duduk silakan turun pulang kita membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.